Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Senang sekali saya bisa menjumpai kita semua pada pagi hari ini. Dan kita akan bersama-sama bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami dapat berkumpul, bertemu di dalam sebuah persekutuan yang indah, untuk mendengarkan firman-Mu bersama-sama. Karena itu Tuhan, berkatilah hati dan pikiran kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Allah Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pagi hari ini diambil dari kitab Galatia 3 ayat 25, demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Demikian firman Tuhan. Yang dimaksud di sini penuntun adalah hukum Taurat. Kalau kita membaca ayat sebelumnya di ayat 23 dan 24, di sana dikatakan, sebelum iman itu datang kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Demikian dikatakan di ayat 23 dan 24 Bapak Ibu Saudara-saudara. Di dalam kitab Perjanjian Lama tentu kita secara jelas telah mengetahui bahwa hukum Taurat itu berasal dari Allah yang disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Musa. Dan kemudian Musa menyampaikannya kepada umat Israel. Itu ketika mereka di dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Lebih tepatnya ketika Musa naik ke Gunung Sinai. Dan di sana dia menerima hukum Taurat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata hukum Taurat itu belumlah sempurna. Mengapa kita katakan demikian? Karena memang secara jelas Alkitab yang mengatakannya bahwa hukum Taurat itu hanya sebagai penuntun. Manusia tidak dapat beriman kepada hukum Taurat, tetapi memang meyakini hukum Taurat itu adalah firman Tuhan yang menuntun manusia untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kehidupan bangsa Israel, tentunya yang paling setia dan yang paling sungguh-sungguh melakukan hukum Taurat ini adalah para pemuka agama Yahudi dan orang-orang Farisi. Di dalam melaksanakan hukum Taurat serta apa yang menjadi penjabarannya, mereka begitu konsisten untuk memegang hukum Taurat. Nah, tetapi ternyata kita melihat dari sikap para pemuka agama Yahudi, mereka bukanlah orang-orang yang baik di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Karena apa? Secara jelas Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Sebagai salah satu contoh, mereka kalau berdoa suka dilihat orang di tempat yang ramai agar mereka dilihat sebagai orang-orang yang saleh, yang benar-benar melaksanakan perintah Tuhan. Tetapi sesungguhnya hati mereka tidaklah demikian. Hati mereka adalah hati yang sombong, karena mereka hanya ingin pamer supaya dilihat orang sebagai orang yang suci. Hal itu tidak menjadi poin
yang baik. Justru mereka adalah orang-orang yang sebenarnya orang-orang yang berdosa. Karena memiliki hati yang sombong, memiliki hati yang menghakimi orang lain. Walaupun mereka tidak mencuri, walaupun mereka tidak membunuh, walaupun mereka menguduskan hari Sabat, seluruh hukum Taurat itu sudah mereka laksanakan. Nah, dalam hal inilah kita melihat bahwa hukum Taurat itu yang menjadi penuntun di dalam kehidupan umat Israel belumlah sempurna. Oleh karena itu Tuhan Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Kristus Yesus, agar dengan iman percaya kepada Kristuslah kita diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Allah, ketika kita mengimani dengan sungguh-sungguh Kristus itu sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita, maka hati kita akan dipenuhi dengan kasih kepada Kristus, kasih kepada Tuhan Allah, sehingga kasih itulah yang mendorong kita untuk melakukan dua hukum yang terutama, yaitu yang pertama, hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu hukum yang pertama, dua hukum yang terutama. Dan yang kedua adalah mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk mengimani Kristus Yesus itu sebagai Tuhan Allah kita, sebagai juru selamat kita, agar dengan iman percaya yang sungguh itulah kita diselamatkan. Jadi bukan hanya dengan melakukan hukum Taurat. Sekalipun kita dapat menguduskan hari Sabat, atau kalau sekarang kita rajin ke gereja, katakan demikian. Katakan juga lah misalnya kita tidak menyebutkan nama Tuhan Allah dengan sia-sia. Patik ketiga. Katakan juga kita tidak membunuh. Katakan juga lah kita misalnya tidak mengambil hak milik orang lain. Katakan juga misalnya kita tidak maka tindakan hatana sututu, atau mengatakan hal-hal atau tidak bersaksi dusta, itu artinya. Tetapi jika kita tidak memiliki kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia, itu semuanya sia-sia. Itu sebabnya dikatakan hukum Taurat, dengan melaksanakan hukum Taurat saja itu tidaklah bisa untuk menjadikan kita manusia yang benar-benar mengasihi Tuhan Allah. Belum sempurna kalau hanya melakukan hukum Taurat. Karena kasih itulah yang terpenting, yang mendorong kita untuk mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Kasih itulah yang mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang baik, yang seturut dengan kehendak Allah. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, betapa kita bersyukur Kristus Yesus telah datang ke dunia ini, diutus oleh Tuhan kita. Yesus yang disebut penasihat ajaib. Karena jika kita meminta nasihat kepada Tuhan,
kepada Yesus Kristus Tuhan kita, melalui doa kita, kita akan memiliki hikmat di dalam mengambil berbagai keputusan. Itu yang luar biasa. Jadi iman kepada Kristus menuntun kita kepada hal-hal yang luar biasa yang Tuhan berikan melalui hikmat pengetahuan yang berasal dari Tuhan Allah kepada kita. Itulah perbedaan antara penuntun dan kepada Kristus, juru selamat dunia itu. Kalau penuntun tadi hukum Taurat itu hanya sesuatu yang membuat atau menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Tetapi iman kepada Kristus lebih ajaib, lebih luar biasa. Karena dengan iman itu kita bisa memiliki hikmat pengertian yang luar biasa, pengetahuan yang dari Tuhan. Itu sebabnya Kristus Yesus disebut penasihat yang ajaib, Allah yang perkasa. Karena ketika kita meminta pertolongannya, kita dimampukan menghadapi berbagai permasalahan. Nah, ketika hukum Taurat masih dalam perjanjian lama, kita tidak bisa demikian. Dengan iman kepada hukum Taurat misalnya, tidak mungkin ya. Karena itu ketika kita meminta pertolongan kepada Tuhan dan mengimaninya, kita akan dimampukan menghadapi berbagai permasalahan. Kita diberi kekuatan. Itulah perbedaannya. Lalu Bapa yang kekal. Yesus tidak dibatasi oleh waktu. Dialah Bapa yang memelihara setiap dimensi kehidupan manusia. Dan sebagai anak-anak Allah, keberadaan kita dan segala sesuatu yang kita lakukan memiliki dimensi kekekalan. Bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat, di masa yang akan datang. Lalu disebutkan juga Kristus Yesus itu Raja Damai. Artinya dialah pemegang kendali atas kehidupan dan kedamaian yang melampaui segala akal pikiran. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, betapa kita patut bersyukur dengan kedatangan Kristus ke dunia ini, sehingga sekarang kita dibenarkan karena iman kepada Kristus dan dituntun kepada kehidupan yang lebih luar biasa, kehidupan yang penuh dengan kemenangan, bukan hanya sekedar dituntun oleh hukum Taurat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan, pengenalan kami kepada Kristus menjadi lebih dalam. Kami bukan hanya sekedar melakukan hukum Taurat, tetapi sungguh-sungguh beriman kepada Kristus untuk dapat dimenangkan dan mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal itu. Terpujilah nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.